aset historisnya, ya kan, semacam itu, atau pola perilaku yang bisa mempercepat kita untuk menemukan, ya, atau pola perilaku yang berpotensi untuk mempercepat yang muncul itu, seperti itu. Artinya sebenarnya pasangannya itu sudah ada dalam semesta, tenang aja ya. Pasangannya itu sudah ada, tinggal belum muncul. Alhamdulillah. Pasangannya sudah ada, cuma belum muncul. Ada juga sudah ada, tapi sudah di lokalitas sama orang lain, ya kan? Bisa, karena memang ya belum ini kan, belum gato gitu, baru potensi pasangan, ya kan? Jadi mungkin saya sendiri ya, daripada memahami jodoh itu sebagai potensi untuk berpasangan gitu ya. Kalau dianggap bahwa pasangan itu fix kayak gembok dan kunci dari sononya, ya berarti kita mesti 1 banding berapa miliar tuh potensi dapatnya, ya kan? Tetapi kalau misalnya jodoh itu adalah potensi untuk berpasangan, itu banyak potensi di situ, ya kan? Potensi, jadi potensi untuk berpasangan gitu ya. Kalau potensi, semua potensi, ya kan? Tapi kalau di jodoh itu dianggap sebagai pasangan abadi yang dari sononya, ya kita putus asa lah, saya mau nyari kemana nih, saya nyari yang satu itu, ya kan, kacau kemudian. Bisa kacau. Ternyata kalau jodohnya Mas Haidar misalnya di Rusia sana, nggak bakal ketemu. Di Rusia dingin, Haidar di daerah tropis, Haidar ke sana ya mati, dia ke sini ya flu gitu kan. Itu saya kira kurang cocok kalau jodoh itu dipahami sebagai pasangan yang sudah ditetapkan gitu ya. Ditetapkan. Seperti itu. Lalu misalnya akan gini, kalau misalnya jodoh itu dipahami sudah ditetapkan dari sononya. Lalu bagaimana misalnya orang yang meninggal muda baru 7 tahun, lalu ketemu jodohnya itu, kan kasihan jodohnya itu, nggak ada pasangannya seumur hidup. Ya misalnya dari sono jodohnya segini gitu kan, sepasang Aswar sama DE misalnya. Lah ternyata DE meninggal duluan masih anak-anak, sementara Aswar hingga tumbuh dewasa, lah nggak ada jodohnya. Ya kan, lah nggak ada jodohnya kalau gitu. Kasihan amat dia. Nah, makanya kita ini saja bahwa berjodoh itu adalah potensi untuk berpasangan gitu ya. Potensi untuk berpasangan. Karena dia sifatnya potensi, maka semua orang itu bisa menjadi jodohnya. Ya kan, siapapun bisa menjadi jodoh. Nah, seperti itu. Nah, persoalannya kalau memang bahwa semua orang berpotensi untuk menjadi pasangan kita, maka tinggal dilihat. Jangan-jangan yang menghalangi kita menemukan jodoh adalah posisionalitas dan lokalitas kesadaran kita sendiri gitu. Nah, itu masalahnya. Nah, itu kayaknya yang perlu dibahas itu, Bang. Iya. Jadi saya sendiri ini kalau tidak punya lokalitas waktu itu, tidak punya posisionalitas, saya ini sudah 4 kali nolak itu. sudah 4 kali saya nolak untuk menikah. Dan itu loh, anak soleh kan. Sombong. Sombong amat. Ya artinya itu di situ mungkin kenapa saya menolak. Mungkin lokalitas saya tidak cocok dengan lokalitas dia, ya kan? Mungkin posisionalitas saya tidak cocok. Nah, disitulah kemudian tuh ya bisa jomblo benar seumur hidup itu kalau lokalitas itu tidak diubah
posisionalitas itu tidak diubah, ya kan? Nah, seperti itu. Dan ketika saya pikir-pikir sekarang, seandainya dengan kesadaran sekarang, yang pertama kali ngajak nikah, oh saya mau pasti. Dengan kesadaran sekarang gitu ya. Nyesal ya. Kasep balik. Hah? Kasep. Ya, dari situ tuh saya bisa melihat bahwa oh ternyata apa ya, posisionalitas kita itu, lokalitas kita itu yang menghalangi apa namanya gatunya itu loh, menghalangi pasangan itu, seperti itu. Nah kemudian tuh bagaimana mempercepat proses lokalitas, proses evolusi lokalitas, bagaimana mempercepat proses evolusi posisionalitas. Nah, itu memang membutuhkan ini ya, transendensi. Jadi sebelum berpikir untuk menemukan jodoh, lebih baik kita memetakan dulu posisionalitas kita itu apa dan lokalitas kita itu apa. Karena nanti ketika itu tidak dikenali, lokalitas dan posisionalitas itu tidak dikenali, maka dia menjadi filter ya. Menjadi filter. Sehingga di situ seharusnya yang datang itu potensi kuat berpasangan, tapi karena ada filter lokalitas dan posisionalitas, kita akhirnya mengabaikan gitu ya. Kayak saya dulu, 4 kali. Sekarang pun 4-4-nya kalau misalnya saya kembali dalam kesadaran, kembali ke masa lalu dengan kesadaran sekarang, itu nggak ada yang ditolak. Saya mengalami proses evolusi gitu kan ya. Saya mengalami proses evolusi, lokalitas dan posisionalitasnya banyak yang berubah gitu. Banyak yang berubah. Jadi jodoh itu dicari apa dinanti? Dijemput. Dijemput. Ini saran dari sugesti dari yang sudah pernah menolak ya, dijemput gitu ya. Bagaimana cara menjemputnya itu? Jangan kejar orangnya. Ya kan? Bukan who is-nya yang diperbaiki, tetapi kita membereskan ya. Membereskan posisionalitas dan lokalitas kesadaran kita sendiri. Daripada fokus nyari-nyari orang, lebih bagus kita membereskan posisionalitas dan lokalitas sehingga semua orang berpotensi menjadi pasangan kita. Ya kan? Itu lebih mudah ya, itu lebih mudah. Itu lebih mudah. Itu teorinya begitu. Lalu bagaimana proses transendensi posisionalitas lokalitas? Nah, ini perlu apa namanya? Nggak apa-apa lah Mbak Ike terus aja ya yang kita jadikan apa namanya? Nggak apa-apa. Subjek ya, subjek. Mbak Ike aja terus. Nanti mungkin ya kita mulai dari bagaimana membereskan posisionalitas gitu ya. Nah, malam ini mungkin kita ini dulu, kita rumuskan dulu teori-teorinya, sehingga nanti prakteknya itu bisa kita ikuti dengan baik. Malam ini kita coba petakan dulu, kayak apa sih evolusi kesadaran itu, ya kan? Jadi evolusi kesadaran itu sebenarnya adalah bagaimana jiwa kita melampaui posisionalitas dan lokalitas itu. Itu artinya evolusi kesadaran. Kita petakan dulu definisinya. Evolusi kesadaran berarti tentang melampaui segala
posisionalitas dan lokalitas gitu ya. Seperti itu. Nah, evolusi kesadaran itu berlaku evolusi kesadaran itu bisa dipahami dengan logika progresif gitu ya. Dia menggunakan logika progresif. Dia pakai logika progresif. Nah, evolusi kesadaran itu memungkinkan jika menggunakan prinsip non-dual ya. Dia menggunakan prinsip non-dual. Dia menggunakan prinsip non-dual, logika progresif gitu ya. Dan sebenarnya evolusi kesadaran itu melampaui segala posisionalitas dan lokalitas. Oke, itu prinsip-prinsipnya ya. Nanti tolong dicatat. Kita malam ini berarti kita garap dulu teorinya. Kamis besok baru kita mulai garap posisionalitasnya gitu. Oke. Kita buat dulu modelnya berarti. Ini mumpung. Transendensi semacam ini biasanya berbayar 5 juta loh ini. Tapi karena ini untuk mawar, ya ini gratis. Jadi tim mawar ini apa namanya beruntung ini. Bagaimana apa namanya menyaksikan proses transendensi. Jadi dalam kehidupan itu kan ada sistem ya. Dalam kehidupan itu atau apa ya? Dalam kenyataan itu ada sistem ketuhanan, ya toh? Sistem ketuhanan atau non-dual, sifatnya non-dual. Sistem kehidupan namanya dia non-linear. Sistem dunia namanya linear. Bersifat linear gitu ya. Nah, semacam itu. Ini perlu dipahami. Sistem ketuhanan, sistem kehidupan, sistem dunia. Lalu kemudian posisionalitas dan lokalitas itu dia ada dalam sistem dunia, bukan dalam sistem kehidupan gitu ya. Makanya kenapa tadi saya bilang bahwa berjodoh itu berarti potensi untuk berpasangan. Ya kan, potensi untuk berpasangan. Seperti itu. Kalau di dalam sistem dunia tidak mungkin berpasangan dia. Karena di dalam dunia itu isinya saling musuh atau saling win-win gitu ya. Tapi dalam sistem linear itu bukan win-win, melampaui win-win, tetapi saling menumbuhkan, saling menyembuhkan gitu ya. Jadi salah satu prinsip untuk apa namanya yang berjodoh itu dia mesti ada tujuan saling menyembuhkan, saling menumbuhkan. Itu dalam life, dalam kehidupan seperti itu asasnya ya. Saling menyembuhkan, saling menumbuhkan. Seperti itu. Oke, ini prinsip-prinsipnya dulu ya malam ini. Mungkin saya karena waktunya nggak panjang gitu ya, harus mau ke ngantar ponakan dulu pulang ke Sulawesi. Nah, kemudian kalau kita susun menjadi logika progresif,
sistem-sistem tadi, sistem non dual paling inti, sistem kehidupan itu lapisan keduanya, kemudian ada non dual, terus ada lapisan non linear, ada lapisan linear ada 2, lokalitas, lalu kemudian ada lapisan linear lagi yang disebut posisionalitas. Nah, logika progresif itu mulai dari sini kita, mulai dari luar ini, mulai dari lapisan paling luar. Nah, sini. Posisionalitas itu di sini. Posisionalitas. Lokalitas juga di sini. Di sini kemudian tuh ya berlaku prinsip sifat linear, kelinearan. Terus di dalam life itu dia sejarah makhluk dan kemanusiaan ya. Dia di sini hanya histori saja. Hanya pengulangan-pengulangan sejarah. Kalau Adam dan Hawa berpasangan, maka turunannya juga akan berpasangan dalam sejarah itu, ya kan? Hanya pengulangan saja. Dalam kehidupan itu ya ada pola historisnya di situ. Sementara yang paling dalam ini non dual ya, non dual. Nah, yang menghambat jodoh, ini mulai kita bicara, yang menghambat jodoh itu kemelekatan pada posisionalitas, salah satu posisionalitas dan pada salah satu lokalitas gitu. Nanti untuk Mbak Ike, nanti berarti kita mesti bongkar apa ya, jelaskan dulu. Salah satu apa? Ada berapa posisionalitas dalam peta kesadaran, ya kan? Lalu ada berapa lokalitas dalam peta kesadaran? Yang jelas tuh hampir 100. Hampir 100 kalau digabung ya. Kalau digabung kan dari 20 ya, dari 20 sampai 500 ada berapa nih per 5 poin? Ada berapa tuh? Banyak poin. Berapa tuh? Dari 20, 100 lebih lah ya. 90, iya. Kalau per 5 poin hampir 100 lah. 96. 96 ya. Ya, hampir 100. 40, ada 40 posisionalitas. Ada 40 dari 20, kita dari 5 ya waktu itu ya. Oke. Dari 20 aja sampai 195 ada berapa? Berapa tuh? Per 5 poin. Berapa? 35. Nah, di sini di dalam posisionalitas itu ada 35 posisionalitas. Lokalitas dari lokalitas itu kemudian dari 200 sampai 499. Berapa tuh? Per 5 poin. 200 sampai 495. Ada berapa tuh? $40. Ya, ada 40 ya, ada 40. Berapa? 49. 39. 59. 4, Mas. Ya udahlah, pokoknya banyak aja kalau gitu deh. Pokoknya banyak 49 lah. ini loh. Pokoknya banyak lah. 499. Oh, 500. No. Ya 60 baik lah ya. Nah, bener. 60 ya. 69 maksudnya. Jadi situ lokalitasnya banyak di situ. Kalau nggak dikenali, wah, itu nanti bisa menghalangi jodoh, menghalangi rezeki gitu. Ya kan? Nanti Mbak Ike
kita akan mulai menggali satu-satu di mana posisionalitasnya. Kalau dari ini sih ya, kalau dari alumni PCI kemarin, LOC naik 250 dapat dia, berjodoh dia. Dapat pasangan. Iya. Selain LOC naik ke 250, banyak posisionalitas yang dilampaui. Alhamdulillah sudah sharing kirim-kirim foto pernikahan di medsos. Oh. Ya ini memang posisionalitas dan lokalitas ini saya kira ini yang menghalangi jiwa kita ya untuk terhubung dengan kehidupan ya, kelimpahan dalam kehidupan. Artinya tadi kalau bahwa jodoh itu adalah sebuah potensi, maka kan melimpah itu peluangnya, ya kan? Karena dalam kehidupan semua berpotensi menjadi pasangan, kan melimpah berarti, ya kan? Melimpah. Saya aja udah 4 kali nolak. Wah ini saya nyesal juga. Kenapa gitu nolak dulu ya? Emang tidak jodoh itu bukan sesuatu yang sulit. Yang sulit kalau terjebak dalam posisionalitas lokalitas ini. Banyak benar, hampir 100. Ya, 94 gitu ya. Nanti untuk Kamis lah ya, Mbak Ike. Kamis nanti kita coba bongkar dulu posisionalitasnya. Siap. Siap. Malam ini kayaknya tidak memungkinkan karena ini saya mesti buru-buru ke Surabaya. Jadi teman-teman ini sekaligus ya dari sebenarnya rumus ini bukan hanya untuk jodoh ini. Soal kerezekian juga, soal bisnis, soal hubungan apapun lah yang menyangkut jiwa. Ini kan hambatannya hanya di sini saja gitu ya. Hambatan. Masa dalam life itu penuh kelimpahan. Tidak ada kekurangan dalam life. Ini ada pertanyaan, Bang mau tanya, di YouTube banyak murotal-murotal yang judulnya Ruqyah mendatangkan jodoh. Gimana itu Bang? Apakah ngaruh? Saya belum nyoba. Nggak ngerti saya Bang. Pokoknya saya Jawabnya sih gini aja, dicoba aja Mas, kalau berhasil ya berarti ngaruh gitu. Saya berdasarkan ilmu saya aja lah ya. Silakan. Kalau saya berdasarkan ini aja dulu analisisnya. Kalau soal mau dicoba yang lain, silakan saja. Ya kan? Aku. Saya kira itu dulu ya malam ini ya kita petakan hari Kamis. Pokoknya ini teman-teman yang belum berjodoh, silakan diikuti terus. Ya ini masalah penting ini berjodoh ini, ya kan? Apalagi sekarang itu ada sindirannya ya, ujar-ujarnya, sendal aja ada pasangannya, masa kamu enggak? Truk aja ada gandengannya gitu. Iya, truk aja ada gandengannya, masa kamu enggak? Oke lah, kita bongkar ini posisionalitas, lokalitas yang bikin sakit hati kita ini, ya kan? Ya. Dan saya kira berapapun umurnya ya, berapapun umurnya itu enggak masalah, ya kan? Karena sebenarnya kan yang berjodoh itu jiwa, bukan KTP-nya kan itu. Oh, iya. Ya kan? Yang berjodoh itu kan jiwanya, bukan KTP-nya, bukan rambut kepalanya yang udah ubanan, bukan itu kan saya kira. Oke ya, jadi mungkin malam ini kita bikin dulu mappingnya ya, biar teman-teman tuh ada arahnya gitu ya, ada arahnya. Kemana kelas ini kita akan mau bawa. Nanti kita bisa ikutin terus Mbak Ike ya. Mbak Ike sebagai role model ya. Sebagai role model dan yang lain bisa melihat bagaimana nanti perkembangannya gitu. Mungkin dari saya malam ini hanya sampai di sini dulu memberikan mapping ya. Kenapa jodohnya belum ketemu? Kenapa jodohnya nggak dapat gitu ya? Oh, ternyata dalam ilmu kesadaran ada yang disebut dengan keterjebakan dalam posisionalitas dan lokalitas. Isinya apa kedua ini? Nanti sambil kita tunggu sesinya Mbak Ike untuk hari Kamis dan seterusnya gitu ya.
Mungkin itu aja Mbak Ike. Terima kasih dari saya. Mohon pamit. Terima kasih Bang Aswar, hati-hati di jalan. Salam buat keponakannya, thank you Bang Aswar. Oke. Buat teman-teman, kita lanjut hari Kamis. Nanti ini sih saya tahu ini beberapa teman, ini kayaknya beberapa teman dari Kagama ya, halo. Pada pengen tahu kenapa kok saya nggak nikah itu alasannya apa? Nah itu nanti transendensinya hari Kamis ditunggu ya. Datang lagi ya Mas Doni, Mbak Ita, Mbak Dina. Ini banyak dari teman-teman Facebook saya yang banyak bertanya-tanya, kenapa sih kok saya belum menikah gitu. Kamis malam Mas, jam 7 sama ya. Kamis malam jam 7. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Usia 29, aduh masih jauh, Dek. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir untuk malam hari ini. Saya minta bantuannya untuk like fanpage-nya Sebut Saja Mawar. Kita ada Facebook-nya Sebut Saja Mawar. Terus kemudian kita juga ada YouTube Sebut Saja Mawar. Ada apa lagi? Cuma 2 itu ya. Malam ini masih sore, ada yang mau ditarot nggak nih? Ada Mbak Mari? Ada yang mau ditarot? Mbak Mari, halo. Hadir. Ini yang mau ditarot nih 2 orang angkat tangan nih, Mbak Betty sama Julia ya. Betul. Mbak Betty ya. Mbak Betty itu Kembali dari masih ulang. kemarin. Oh, boleh. Tapi pertanyaannya yang nah, ini kan sesinya kan kita terbatas waktunya ya. Jadi Ya. pertanyaannya mungkin yang ringan, yang santai, yang fun gitu. Jangan dulu yang serius-serius karena kalau serius-serius itu sih nggak bisa lalu dia butuh banyak waktu gitu. Karena mau ngasih pasti diiringi solusi gitu kan. Nah, iya yang ringan-ringan aja ya. Ini bisa dimulai Mbak Betty. Mbak Betty sebentar, saya unmute dulu. Mbak Betty. Mbak Betty, silakan. Mbak Betty nanya apa? Yang ringan-ringan. Ini tentang jodoh ya. Boleh? Ya itu Ya, juga boleh. ya. Udah dekat apa masih jauh gitu aja. Oke, sudah dekat apa masih jauh? Oke ya, semua yang ingin bertanya, niatkan terhubung dengan Mari ya. Niatkan terhubung dengan Mariana. Oh, bisa sekalian ya, Mbak? Ini yang nanya tentang jodoh bisa sekalian? Nanti satu-satu, terhubung satu-satu dulu. Oh, satu-satu. Oke. Iya. Sebelum bertanya, diniatkan aja dulu terhubung dengan Maria dan minta izin kepada Tuhan semesta agar dibukakan rahasia tentang kehidupan gitu ya. Oke, baik. Tadi tanya tentang apakah jodohnya sudah dekat gitu ya? Iya. Oke. Mbak apa tadi namanya? Betty. Mbak Betty. Oke, apakah jodohnya sudah dekat? Saya rasa jodohnya justru sudah dikenal ya. Potensi jodohnya itu Mbak udah kenal ini Mbak. Mbak udah kenal kalau saya lihat ya, bahkan ini sudah sempat terhubung. Barangkali ini boleh cerita mantan ini. Atau pernah jadi gebetan tapi enggak, hubungannya tuh enggak jalan kemana-mana gitu dengan dia. Soalnya kalau mantan itu nggak ada ya, mantan udah pada nikah. Ya, Ya, kita kan nggak tahu. Itu dia. Ya berarti mungkin pernah kenal gitu kali. Pernah kenal, Temen itu. gebetan gitu, pernah dekat gitu. Oh, bukan yang melamar itu bukan ya? Saya nggak tahu Mbak. Yang jelasnya ini pernah punya hubungan
punya hubungan yang saya rasa cukup intens, tapi hubungan ini barangkali dia yang ninggalin gitu ya. Barangkali dia ninggalin atau Mbak yang ninggalin gitu. Nah, akhirnya terhubung lagi nanti. Saya rasa sebentar lagi. Gitu, Mbak. Bagaimana? Ini di saya kartunya keluar ini buat Mbak Betty. Ini saya pakai Oracle, Mbak Mari pakai Tarot, ini saya pakai Oracle. Berarti memang ini kalau enggak, mungkin tadi sempat sebut yang pernah melamar, mungkin orangnya itu, iya Mbak Mari ya? Bisa jadi, iya. Soalnya ini udah intens ini. Saya rasa nanti ketemunya di bulan 9 ya Mbak ya? Bulan 9 itu dia melamar, dia memantapkan, atau kalau yang udah melamar atau gimana itu? Itu aja dulu Mbak, itu aja dulu. Pokoknya lihat aja nanti di bulan 9-nya. Iya. Gitu aja. Pokoknya ada movement gitu ya. Bagaimana? Oke, ganti yang lain ya. Iya. Ganti yang lain. Mbak Betty cukup dulu ya. Terima kasih. Ya. Ini Mbak Julia tadi angkat tangan Mbak Julia. Tambah satu lagi aja ya. Habis ini kita end. Mbak Julia, sebentar. Julia tadi mana? Mbak Julia angkat tangan lagi bisa hilang. Oh ini, Mbak Julia. Ya, Ya silakan Mbak Julia mau nanya apa? pekerjaan. Ya, ada apa dengan pekerjaannya? Udah nggak Tidak sengaja di unmute. Halo? Halo, Mbak Ika? Sudah dibuka, Mbak Julia? ya, halo. Sorry tadi nggak sengaja ke unmute. Oh. Ya, ini saya sudah lama nggak bekerja. Terus ada keinginan bekerja tapi masih galau gitu. Oke. Pertanyaannya apakah kemungkinan aku bisa bekerja lagi atau bagaimana? Apakah ada kemungkinan bekerja lagi? Untuk tahun ini ya? Iya. Saya rasa peluang untuk bekerja itu tetap ada ya, Mbak ya. Tapi kalau kartu tarot ini menyarankan untuk tahun ini Mbak terfokus saja dulu kepada keluarga ya, Mbak ya. Sekiranya pun Mbak bekerja untuk tahun ini, kayaknya energi Mbak tuh belum sampai ke sana gitu loh, Mbak. Berbagi dengan keluarga, dengan pekerjaan, itu nanti Mbak akan menghadapi kesulitan. Halo Begitu. Mbak Julia, di mute lagi nih. Kayaknya mute lagi. Oh ya udah. Mbak Julia yang mute lagi ya. Oke, gitu aja. Saya rasa ya cukup ya. Terima kasih buat kehadirannya teman-teman. Mas Muhammad Imam nanti hari Kamis ya, karena ini waktu terbatas. Hari Kamis kita ketemu lagi jam 7 malam, sama ya, linknya sama, nanti bisa, eventnya itu bisa disimak, di Facebook saya ada, di Facebook Mbak Mariana ada, di Facebook sebut saja Mawar ada, terus di ini juga ada ya, di grup juga ada, jadi disimak terus, sampai ketemu hari Kamis jam 7 malam.
Terima kasih semuanya. Saya doakan yang jomblo semuanya dapat jodoh, termasuk saya sendiri. Dan juga untuk teman-teman, oh iya tadi Bang Aswar sempat mention bahwa untuk penguraian peta kesadaran tadi itu bisa dipakai buat semuanya ya. Jadi bisa dipakai untuk bisnis, dipakai untuk karir, untuk semua bidang ya. Jadi nggak ada salahnya yang merit pun, yang nggak sedang nyari jodoh pun ikut untuk sesi transendensi nanti hari Kamis. Transendensi itu nanti dibuka, jadi akan ditanya gitu kayak semacam di interview gitu ya. Nanti bisa diikutin karena kita bisa aplikasikan dalam bidang-bidang kehidupan yang lain. Baik, terima kasih sobat sesama, sebut saja Mawar. Sampai ketemu. Terima kasih Adina, terima kasih semuanya. Sampai ketemu hari Kamis depan. I love you. Makasih Mbak Ike. Makasih Mas Ade. Ya, sukses buat semuanya. Ini gimana sih?